Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Armala dari SDN Tanggungan, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 5 tema Rasul Allah, idolaku, subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anak, KD yang kita pelajari adalah KD 3.16 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul maka akan bersamanya di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya kepada manusia. Nah anak-anak, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan setelahnya tidak ada lagi Nabi dan Rasul berikutnya. Siapakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dijuluki Quraisy, bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, Abu Thalib, mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas, yang lincah dan baik. Pada usia muda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah anak-anak, teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu.
Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, kasih sayang terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kita untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selain menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dengan kaum ansor sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat alam sekitarnya. Kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Oke anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga sedikit ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua.
Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dan ingat selalu ya, cintai dan sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita agar kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa meneladani sifat-sifatnya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam, sehingga kita kelak masuk surga bersama beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.